Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Rasa Junianti, NPM 20080065. Sekarang saya akan membacakan dongeng Siti Nurbaya. Di dalam dongeng Siti Nurbaya itu menceritakan tentang kisah yang diantaranya Siti Nurbaya dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi karena orang tua Siti Nurbaya terlilit hutang. Sedangkan Siti Nurbaya memiliki pujaan hati yang bernama Samsul Bahri. Karena dipaksa menikah oleh Datuk Maringgi, karena terlilit hutang. Siti Nurbaya itu merupakan seorang gadis yang cantik jelita, santun tutur kata, dan lahir dari saudagar kaya raya ketika itu. Di sisi lain, Samsur Bahri merupakan pria nan tampan dan baik hati, anak dari seorang penghulu yang disegani. Dan datang dari keluarga yang terpandang. Tak lama menjelang kisah, mereka harus terpisah karena Samsur Bahri melanjutkan pendidikan di tanah Jawa. Sekian lama waktu berlalu, semua masih harmonis atau romantis. Surat menyurat menjadi pengobat rindu antara mereka. Sampai akhirnya ayah dari Siti Nurbaya bangkrut dan sakit jantung atau jatuh dari sakit. Ekonomi yang kian memburuk memaksa ayah Siti harus membayar hutang kepada orang saudagar kaya yang bernama Datuk Maringgi. Lama-lama kelamaan, hutang pun kian menumpuk. Tibalah masanya bagi Datuk Maringgi menagih hutang, sebab rumah Siti Datuk terpesona melihat kecantikan, yaitu Siti Nurbaya. Datuk Maringgi akhirnya menawarkan untuk meminang anak gadisnya sebagai pengganti atau pembayar hutang dari ayahnya. Tidak bisa berbuat banyak, ayah Siti pun terpaksa menerima tawaran Datuk. Meski Siti menolak dengan semampunya. Tapi bak nasi telah menjadi bubur. Tak ada cara lain untuk melunasi hutang-hutang mereka sebagai menikah dengan Datuk Maringgi yang usianya terpaut jauh dengan ayahnya. Tak selang berapa lama, kabar ini sampai ke telinga Samsur Bahri yang sedang berada di Jakarta. Dia langsung memutuskan pulang untuk ke Padang untuk menemui yaitu pujaan hatinya, yaitu Siti Nurbaya. Ketika ia diketahui oleh Datuk Maringgi, ia pun langsung marah menyebarkan fitnah sehingga ia diusir oleh ayahnya kembali ke Jakarta dengan segera. Dan suatu ketika Samsur Bahri menyamar sebagai tentara kumpulan Belanda
dengan bernama samaran Letnan Mas. Sementara di Kota Padang, Datuk Maringgi akhirnya menjadi benci kepada Siti Nurbaya. Kenapa ya? Kemudian memberi lembang beracun melalui pasuruan yang akan diberikan kepada Siti Nurbaya. Tragedinya, Siti Nurbaya menemukan ajalnya setelah memakan lembang tersebut. Dan akhirnya dan Samsud Bari pun terdengar bahwa sang pujaan hati yang bernama Siti Nurbaya telah meninggal atau tiada. Samsud Bari yang menyamar sebagai menjadi letnan perang 1 lawan 1 dengan Datuk Maringgi karena tragedi Balesting, di mana saudagar-saudagar pribumi tidak mampu membayar upeti di bawah pemimpinan Datuk Maringgi. Pertempuran akhirnya terjadi, begitu pula dengan Datuk Maringgi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dongengnya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.